Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan Ali menyatakan, "Allah tada'a wathanan illa tamasta, wala qubran musyrifan illa sawaita." Allah tada'a wathanan illa tamasta, wala qubran musyrifan illa sawaita. Allah tada'a wathanan illa tamasta, Allah tada'a wathanan illa tamasta. wahai Ali, aku akan mengutusmu untuk dua perintah. Yang pertama, pecahkan seluruh patung-patung yang disembah oleh Allah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ratakan seluruh kuburan yang tinggi melebihi 1 jengkal. Kamu dapatkan, ratakan semuanya. Jangan ada yang lebih tinggi, semuanya sama kuburan ini. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari Muslim, dalam hadis Bukhari Muslim, dalam hadis Bukhari Muslim, Wahabi. Ali bin Abi Thalib Wahabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau demikian adalah Wahabi. Beliau memerintahkan Ali untuk meratakan seluruh kuburan yang dibangun. Mungkin Ustadz Farhan Abu Furaihan bisa mempertanggungjawabkan redaksi hadis yang Anda baca di Sahih Bukhari, kata Anda itu bisa ditunjukkan kepada kami. Atau bolehlah diwakili oleh seluruh jamaah Wahabi di seluruh Indonesia ini. Silahkan carikan teks ibarat, teks hadis, redaksi hadis di Sahih Bukhari sebagaimana yang dibaca oleh ustadz kalian itu. Tunjukkan di Sahih Bukhari itu juz berapa, nomor berapa, di bab apa. Silahkan tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber AA Fandi Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya hormati, Ustadz Farhan Abu Furaihan, salah seorang Ustadz Wahabi, saat berceramah menyampaikan atau membawakan yang katanya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, yaitu kata beliau, Allah tada'a wathanan illa tomasta, wala qabran musyrifan illa sawaita. Tetapi saya cari teks redaksi hadis di Sahih Bukhari sebagaimana yang dibacakan oleh Ustadz Farhan Abu Furaihan itu tidak ada. Jadi tidak ada di Sahih Bukhari yang menyebutkan hadis seperti yang dibaca oleh Ustadz Farhan Abu Furaihan itu. Allah tada'a wathanan illa tamasta, wala qabran musyrifan illa sawaita. Yang saya temukan yaitu di Sahih Muslim, tapi kalimatnya, redaksinya tidak sama dengan yang diucapkan oleh Ustadz Farhan Abu Furaihan. Di Sahih Muslim seperti ini, Allah tada'a timsalan, bukan wasanan. Allah tada'a timsalan illa tomastahu, wala qabran musrifan illa sawaitahu. Wa fi riwayatin wa qala wala suratan illa tomastaha. Jadi ada dua, ada timsalan, ada suratan. Yang mengatakan wathanan sebagaimana yang dibaca oleh Ustadz Farhan Abu Furaihan ini tidak ada. Ini berarti Ustadz Farhan Abu Furaihan ini mengada-ngada sesuatu yang tidak disabdakan oleh Rasulullah. Bahkan katanya diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari oleh Imam Bukhari, ternyata tidak seperti itu. Jadi untuk yang terhormat Ustadz Farhan Abu Furaihan, tolong sampean, mungkin saya ketika mencari di Sahih Bukhari ini terlewatkan, mungkin tidak terbaca. Mungkin Ustadz Farhan Abu Furaihan bisa mempertanggungjawabkan redaksi hadis yang Anda baca di Sahih Bukhari, kata Anda itu bisa ditunjukkan kepada kami. Atau bolehlah diwakili oleh seluruh jamaah Wahabi di seluruh Indonesia ini. Silahkan carikan teks ibarat, teks hadis, redaksi hadis di Sahih Bukhari sebagaimana yang dibaca oleh ustadz kalian itu. Tunjukkan di Sahih Bukhari itu juz berapa, nomor berapa, di bab apa. Silahkan tunjukkan. Jika kalian tidak bisa menunjukkan apa yang dibaca oleh ustadz kalian, berarti ustadz kalian itu fix sudah berbohong dua sekaligus. Yang pertama, berbohong atas nama Rasulullah.
Yang kedua, berbohong atas nama ulama, yaitu Imam Bukhari rahimahullah. Sementara kalau penjelasannya sebagaimana redaksi hadis yang ada di Sahih Muslim, Allah tada'a timthalan illa tamastahu wala qabran musrifan illa sawaitahu, itu dimaksudkan ini adalah kuburan yang tingginya melebihi sejengkal. Ini harus diratakan. Nah, masalah perataannya ini, makna sawaitahu di sini Syekh Utsaimin memberikan penjelasan. Syekh Utsaimin ini adalah ulama Wahabi ya. Syekh Utsaimin ini berkata di dalam kitab Al-Qaulul Mufid, syarah Kitabut Tauhid, qauluhu, sabdanya Rasulullah, pengertian dari sabda Rasulullah, wala qabron musrifan ay aliyan, kuburan yang tinggi. Qauluhu illa sawaitahu, perkataan Rasulullah, sabda Rasulullah, illa sawaitahu, lafaz sawaitahu ini lahu maknayani, ini mempunyai dua makna Pak Farhan. Al-awwalu sawaitahu bima haulahu minal kubur, diratakan, disamaratakan dengan kuburan-kuburan yang lain ya. Seperti itu, ini makna yang pertama. Asani, makna yang kedua, ja'altahu hasanan ala ma taqtadihi syari'atu, dijadikan baik, kuburan itu dijadikan hasanan, dijadikan baik, ala ma taqtadihi syari'ah, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh syariat. Seperti itu. Ini pendapatnya Syekh Utsaimin, bukan langsung diratakan dengan tanah, dihancurkan maksudnya, seperti itu Pak. Kemudian pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah. Beliau ini mengutip pernyataannya Ibnu Muflih dari madhab Hanabilah, dari madhab Ahmad bin Hanbal, dari Hambali ya. Wa dhahiru kalamihim la yahrumul bina'u mubahatan wala liqasdit tamyiz. Zahir kalamnya para ulama, la yahrumul bina'u mubahatan, tidak diharamkan membangun kuburan mubahatan dengan tujuan tafahur, dengan tujuan mubahah, yaitu bermegah-megahan. Wala liqasdit tamyiz, dan dengan juga tidak diharamkan dengan tujuan tamyiz, agar berbeda antara kuburan dengan yang bukan kuburan atau dengan lainnya. Ini tidak diharamkan secara mutlak oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau itu mengutip pernyataannya Ibnu Muflih. Ini adalah dari ulama Hanabilah. Kalau Syafi'iyah itu makruh membangun kuburan kalau di tanahnya sendiri. Haram membangun kuburan kalau di tanah musabbal, tanah yang memang disiapkan untuk pekuburan. Tidak boleh dibangun seperti itu. Jadi ada dua, jadi tafsil ya, hukumnya ditafsil. Jika di tanahnya sendiri hukumnya makruh, jika di tanah musabbal, tanah yang memang diperuntukkan untuk kuburan umum, maka hukumnya adalah haram. Di dalam kitab Al-Bujairami dijelaskan, wastasna ba'duhum kuburul anbiya wasyuhada wassolihin wa nahwihim. Sebagian ulama Syafi'iyah ini mengecualikan, tadi kan haram kalau di tanah pekuburan umum, makruh di tanah kuburan pribadi. Itu kan hukumnya. Tapi dikecualikan dari hal tersebut, dari hukum itu oleh sebagian ulama Syafi'iyah adalah kuburul anbiya, kuburan para nabi. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassolihina, dan orang-orang soleh, wa nahwihim, dan sesamanya. Ini boleh dibangun. Ini kata pendapat sebagian Syafi'iyah. Wa ibaratur rahmani, na'am, iya, kuburus solihin yajusu bina'uha walau bikubbatin. Apa tujuannya? Li'ihya'i ziyarati wat tabarruki. Kuburan orang-orang yang soleh boleh dibangun walau bikubbatin, sekalipun diberi kubah, Tujuannya apa? Li'ihya'i ziyarati wat tabarruki, untuk menghidupkan ziarah, artinya orang-orang biar tidak putus untuk ziarah terhadap kuburan orang-orang yang soleh itu, wat tabarruki, dan mengambil keberkahan. Qala al-Halabi, Imam Halabi berkata, walau fi musabbalatin, bahkan dari bolehnya, kata Imam Halabi ini,
walau fi musabbalatin, sekalipun kuburan solihin itu dikuburkan di kuburan umum kemudian dibangun, maka hukum haram tidak ada. Kenapa? Karena ini adalah kuburan solihin untuk libaqa'i ziyarah wat tabarruk wa afta bihi, dan ini difatwakan oleh beliau Imam Halabi. Waqad amara bihi asy-syaikhu az-Zayyadi ma'a wilayatihi, dan diperintahkan oleh Syekh Zayyadi ma'a wilayatihi dengan kekuasaannya. Wa kullu dzalika lam yartadihi syaikhuna, akan tetapi pendapat yang boleh membangun kuburan orang yang soleh di tanah musabbal itu tidak diridhoi oleh guru kami, katanya. Wa qala al-haqqu khilafuhu, guru kami berkata yang benar bukan seperti itu. Yang benar kalau kuburan umum tidak boleh dibangun sekalipun itu adalah orang yang soleh. Ini namanya perbedaan ulama, jadi kita harus hargai. Ini perbedaan ulama, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak, Pak. Jadi kita harus menghargai. Ulama-ulama itu semuanya sudah mengkaji hadis, sudah mengkaji Al-Quran, mengkaji pendapat guru-guru mereka sebelumnya, para imam-imam mereka sebelumnya, dikaji kemudian diputuskan. Mereka itu bukan sembarangan. Mereka itu sudah hafal ribuan hadis. Jadi mereka itu mengkaji hadis, bukan memutuskan hukum sembarangan, ya. Daripada Anda tadi mengatakan ini ada di Sahih Bukhari, ternyata tidak ada. Itu sembarangan. Jadi kami kalau harus memilih, mana yang akan kami pilih antara pendapat ulama-ulama yang tadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan pendapat-pendapat ulama Syafi'iyah, itu tentu kami lebih memilih mereka. Beliau-beliau itu yang telah keilmuannya diakui oleh dunia, daripada Anda baca kitab masih banyak yang salah kemudian berfatwa mengatakan seperti ini. Hargailah perbedaan ulama. Jadi la yungkarul mukhtalaf fi, jangan kita ingkari perbedaan ulama itu. Ikhtilaf, barang yang masih diperselisihkan oleh ulama, kita jangan ingkari. Wa innama yungkarul mujma'ali, tapi kalau Anda ingin mengingkarinya adalah sesuatu yang sudah disepakati, baru kita ingkar, Pak. Jadi sekali lagi kembali yang ke depan, saya minta tanggung jawabnya Ustadz Farhan Abu Huraihan. Anda mengatakan Allah tad'a watanan illa tomasta wala qabran musyrifan illa sawaita. Anda mengatakan itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kami minta pertanggungjawaban Anda. Adakah redaksi seperti itu? Tunjukkan kepada kami. Kami minta itu juz berapa, nomor hadisnya berapa, halamannya halaman berapa, babnya bab apa, silahkan, kami ingin tahu itu. Jadi kalau Anda tidak bisa membuktikannya dan para jamaah Anda tidak bisa membuktikannya, berarti fix sudah Anda berbohong dua sekaligus, berbohong atas nama Rasulullah, mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah, dan juga Anda berbohong atas nama Imam Bukhari rahimahullah. Mohon maaf sebelumnya, wa khairan minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.